Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Kita akan memulai persiapan kita pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Namun sebelumnya kita akan memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali bergabung, bersekutu bersama, mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anakmu di minggu ketiga dan keempat bulan Maret 2024 ini ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena yang kasih Tuhan Yesus Kristus untuk minggu ketiga kita, ini mana ini? Oh gini. Temanya minggu ketiga adalah anak Tuhan menyatakan kebenaran. Bacaan Alkitab kita dari Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62. Saya butuh 2 orang sukarelawati di sini. Sukarelawati pertama atau orang pertama itu dari ayat 54 sampai 58. Lalu orang kedua 59 sampai dengan 62. Untuk orang pertama ada yang bersedia rekan-rekan 54 sampai 58. Lukas 22 54 sampai 58. Siapa yang bersedia? Ya, Pak. Kasih C. Lalu orang kedua 59 sampai 62. Ada yang bersedia? Ya, Pak. Ya, makasih Bu Rahayu. Silakan rekan-rekan membacakannya. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Silakan Bu Rahayu. Bu Rahayu silakan ayat 59 sampai 64. Mic-nya belum nyala. Dan kira-kira ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kalau kita baca dan kita lihat rekan-rekan, ini adalah sebuah bagian Alkitab yang tidak asing lagi buat kita, di mana ini mohon ya rekan-rekan jangan kebalik lagi ya, bukan ayamnya yang berkokok 3 kali ya, Petrusnya yang menyangkal Yesus 3 kali. Di TB2 pun sama, ini kan TB1 ini, karena TB2 belum ada versi yang online-nya, saya masih cari sampai sekarang. Ini yang TB1, kita masih mudah-mudahan di bulan April kita sudah bisa pakai yang versi TB2 begitu ya. Ini sekali lagi rekan-rekan, yang 3 kali itu adalah Petrus menyangkal. Terjemahan baru yang TB2 pun sama. Petrus masih menyangkal 3 kali. Bukan ayam berkokok 3 kali Petrus menyangkal. Ya, mohon kalau ada yang masih mengatakan bahwa ayam berkokok 3 kali Petrus menyangkal, itu tolong dikoreksi ya rekan-rekan. Karena apa? Bukan ayamnya yang 3 kali, tapi ya Petrusnya yang menyangkal 3 kali. Sebagaimana yang Yesus pernah bilang, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ya. Nah,
Kalau kita lihat di sini rekan-rekan, Petrus bukan tanpa alasan menyangkal Yesus. Karena apa? Ia hendak menyelamatkan diri. Kalau kita lihat, Yesus pada saat itu sudah diperlakukan seperti tahanan. Ya, kalau zaman sekarang, kalau Bapak Ibu ingat Densus 88 ya kayak gitulah. Seperti teroris, penjahat kelas kakap yang ditangkap dan digiring. Ya, kurang lebih Yesus diperlakukan seperti itu. Oleh karenanya Petrus menjadi takut. Dan akhirnya ketika dia sedang berkumpul gitu ya, memasang api, orang itu menghangatkan diri, Petrus duduk, ada yang mengenali, dia menyangkal dirinya untuk menyelamatkan dirinya. Dia menyangkal, bukan, aku tidak bersedia. Engkau juga seorang, bukan. Dan 3 kali, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Ya. Padahal kalau kita membaca bagian yang lain di mana Petrus menyatakan engkau adalah Mesias pada Yesus, setelah itu Petrus ngomong, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Ketika Petrus menarik Yesus dan mengatakan itu bacaan Injil 2 minggu yang lalu, minggu terakhir bulan Februari, di mana Petrus hendak apa istilahnya kayak orang yang nggak bolehlah terjadi Tuhan Yesus itu sampai disalibkan. Tapi apa tadi apa namanya nanti engkau akan menyangkal. Nah inilah yang terjadi. Ketika ayam berkokok nggak tahu ayam punya siapa, di situ yang pasti punya Tuhan gitu ya. Ayam berkokok, Petrus setelah 3 kali menyangkal, dia teringat momen itu. Apa yang dia ingat dan apa yang membuat dia sedih? Yang membuat Petrus ingat adalah janjinya kepada Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Dan yang membuat Petrus sedih adalah ketika dia menyangkali apa yang ia katakan sendiri. Apa dari bagian ini yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Rekan-rekan, yang mau kita ajarkan adalah lawannya. Di mana kita hendak menekankan pada anak-anak untuk berkata jujur. Jangan seperti Petrus. Bahwa kita apapun resikonya sebagai anak Tuhan harus mengatakan yang benar. Salah katakan salah, benar katakan benar. Jangan benar jadi salah, salah jadi benar. Kita sebagai anak Tuhan harus berani berkata jujur. Harus berani untuk apa ya? Ibarat kata mengambil resiko. Karena apa? Karena memang tugas kita di tengah dunia ini penuh dengan resiko. Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus engkau bukan ke tengah domba, tetapi ke tengah serigala. Nah, ini yang mau kita ajarkan pada anak-anak di minggu ketiga ini. Bahwa kita sebagai anak-anak tidak boleh sama seperti Petrus. Tidak boleh kita menyangkal. Tidak boleh kita bersaksi dusta. Itu melanggar ke-10 firman. Tetapi kita harus mengatakan hal yang jujur. Kalau tahu ya tahu. Gak tahu ya gak tahu. Jangan kayak Petrus, gak tahu dia tahu bilang gak tahu, ketika dia memang adalah pengikut Yesus Kristus, dia mengatakan aku tidak. Dan ketika Tuhan Yesus melihat atau memandang Petrus, teringatlah Petrus. Di sini pandangan Tuhan juga bukan main-main, maknanya rekan-rekan. Artinya apa? Tuhan menegur dan menagih janji kesetiaan Petrus kepadanya. Kalau Tuhan sudah menagih, siapa yang bisa menahan? Tidak ada. Itu yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berkata tidak jujur. Harus jujur. Tidak hanya dalam perkataan, tapi juga di dalam pikiran dan di dalam tingkah laku. Semuanya harus mencerminkan kemuliaan dan kebenaran firman Tuhan. Dan di bahan dikatakan, mulailah berkata apa yang sebenarnya kepada orang tua, saudara, guru, teman, dan terlebih kepada Tuhan tentang apapun yang kita lakukan. Agar kita menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya. Kalau orang tidak percaya, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tapi kalau Tuhan sudah nggak percaya sama kita, kata Coach Justin, selesai. Oleh karena itu, ayat ini semakin dinyatakan di dalam ayat firman Tuhan kita, saya samakan untuk semua kelas dari Efesus 4 ayat 25a, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ini untuk semua kelas, tidak hanya untuk Batita tapi untuk semua kelas. Jadi singkat, padat, jelas gitu ya, SPJ. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Efesus 4 ayat 25. Itu untuk materi dan ayat hafalan. Ada pertanyaan rekan-rekan, dipersilakan.
Aman semua untuk bahan dan ayat Alkitab? Aman. Aman ya. Oke, sekarang kita akan melihat aktivitas. Ini nih ayam-ayaman nih ya. Ini jangan sampai mentang-mentang ayam gara-gara edisi munggah nih ya. Mentang-mentang sebelah gereja ada yang jual ayam, Pak Pendeta aktivitasnya ayam gitu. Bukan. Memang ini apa namanya, yang untuk Batita ini kayaknya oke nih gitu ya. Kelas Daniel Esther ya. Sampai Daud. Bagikan pola boneka jari ayam ya. Bahwa kita mau mengajak anak-anak untuk apa namanya, supaya kita berani menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja. Ini bagus sih, mulai sampai poin pembelajaran berani berkata benar. Pengingatnya apa? Ayam. Ketika ayam berkokok, kita ingat, oh iya ternyata saya sudah berbohong ya. Momen apa, ikonnya ayam. Ini untuk Daniel, Esther sampai Daud kayaknya oke. Lalu untuk yang apa namanya, kelas apa namanya, kelas Yeskiel dan Musa, saya pikir bisa pakai yang ini, kertas karton besar dengan formatnya ini, bohongan, alasannya kenapa, apa ruginya, dan orang lain apa ruginya. Jadi kita mau mengajak anak-anak untuk melisting ini jadi bisa bagian cerita. Lalu, nah ini bisa jadi aktivitas yang dibagiin kepada anak-anak gitu ya, untuk yang kelas Yeskiel dan kelas Musa, bahwa mereka harus berani berkata jujur, apapun yang terjadi, apapun kondisi, apapun situasi, apapun konsekuensinya, kita harus berani berkata jujur dan stop berkata bohong. Ada pertanyaan rekan-rekan untuk aktivitas? Aman semua aktivitasnya? Applicable lah ya? Bisa dilakukan semua atau ada yang kesulitan kelasnya? Kalau yang kelas YSKL Musa ini ngambil yang kelas 4-6, aktivitasnya ada 2, yang listing ini sama anak-anak dibagiin ini, bisa dibuat tempelan atau apapun itu. Nah, kalau yang kelas Daniel sampai Daud, nah ini ayam-ayaman ini ya, memperhatikan poin. Ayam itu mengingatkan, kalau melihat ayam, woi, kayak Petrus, kita diingatkan, aduh, saya udah bohong, dia harus berkata benar. Aman ya rekan-rekan, aktivitas bisa dilakukan semua ya. Oke, makasih Kak. Dan untuk lagu-lagunya rekan-rekan bisa dilihat di sini ada beberapa, yaitu ada bohong-bohong itu dosa, hati-hati gunakan mulutmu, aku senang jadi anak Tuhan, happy ya, stop berkata bohong. Yang nomor 4 saya kurang tahu, tapi mudah-mudahan rekan-rekan semua tahu yang nomor 4. Itu aja rekan-rekan, apakah kita bisa lanjut ke minggu depannya? Sip, lanjut rekan-rekan. Oke, siap. Untuk minggu depannya rekan-rekan, bacaan kita diambil dari dengan tema berpendirian teguh untuk hal yang baik, Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Saya butuh 2 orang lagi di sini, ayat 23, ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 13 ayat. Ada 13 ayat, berarti saya butuh 13, berarti 3 orang deh, 3 orang aja. 13, 14, 15, 16, 13 sampai 16 satu orang, 17, 18, 19, 20, 2 sampai 21, 17 sampai 21 satu orang, 22 sampai 25 satu orang. Saya butuh 3 orang. Untuk yang pertama dulu, yaitu 13 sampai 16 orang pertama, siapa yang bersedia membacakannya? Lukas 23, 13 sampai 16. Ada yang bersedia? Lukas 23 ayat 13 sampai 16, ada yang bersedia membacakannya? Saya boleh pasang? Ya, makasih Kak. Lalu, orang kedua, ayat 17 sampai 21. Silakan, siapa yang bersedia menjadi sukarelawati yang berbahagia pada hari ini? Orang kedua, 17 sampai 21. Ada?
Saya, Pak. Makasih, C. Terus orang ketiga 22 sampai 25. Satu lagi siapa kira-kira? Ada yang bersedia? Satu orang tambahan lagi. Bu Marcel bisa, Bu Marcel? Halo, Bu Marcel? Bisa, Pak, bisa. Ya, Bu Lukas Marcel berarti 21 sampai 25 ya. Silakan, Kak Romai. Giliran pertama. 13 sampai berapa, Pak San? 13. 13 sampai 16, Kak. Oh, oke, siap. Baik. Begini firman Tuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Demikian. Belum. Silakan lanjut, Cirin, 17. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Syukur pada Allah. Terima kasih rekan-rekan. Baik, kalau kita lihat ini merupakan sebuah teks yang tidak asing buat kita. Sekali lagi tidak asing. Di mana pada momen ini kita melihat Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Dan sesuatu hal yang terjadi pada saat itu adalah Pilatus yang merupakan gubernur wilayah gitu, yang orang yang punya sebenarnya posisinya cukup tinggi untuk memutuskan sesuatu dan punya hak prerogatif untuk membebaskan Yesus, tetapi dia tidak memakai hak itu karena dia takut kepada orang banyak. Sedikit tentang Pilatus juga rekan-rekan, bahwa Pilatus ini hubungannya dengan masyarakat sebenarnya tidak baik. Jadi dia itu kayak orang yang ya tidak disukai oleh pemerintah Roma, tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah pusat, dan di satu sisi dengan masyarakat pun dia pelin-pelan gitu ya, orangnya tidak berpendirian teguh, mutusin A, mutusin B itu nggak berpendirian teguh, nggak puguh lah gitu ya. Di masyarakat dia nggak puguh, di pemerintah pusat juga nggak puguh. Nah dalam bagian ini dia harus memutuskan sebuah perkara tentang Yesus. Dia sudah di awal bilang, kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dari kesalahan dan yang kamu tuduhkan. Dan Herodes juga tidak, sebab dia mengirimkan kembali. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Kan? Udah clear di situ. Jadi aku menghajar dia lalu melepaskan Yesus. Tetapi rekan-rekan di sini kalau kita lihat dia kalah sama suara orang banyak. Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas. Padahal Pilatus punya hak prerogatif untuk tetap menjunjung tinggi kebenaran, untuk berpendirian teguh melakukan hal yang baik.
Tetapi apa? Kalau kita lihat di sini rekan-rekan, ada di bagian yang lain. Kalau kita lihat di Matius, kalau saya tidak salah ingat, bahkan di situ dikatakan, kalau kamu melepaskan Yesus maka kamu bukan sahabat Kaisar. Seperti itu kata-katanya, kurang lebih seperti itu di Matius kalau saya nggak salah ingat. Dengar hal-hal seperti itu, Pilatus menjadi gentar gitu ya. Akhirnya dia memutuskan di ayat 24 supaya tuntutan mereka dikabulkan. Walaupun Pilatus sudah berusaha maksimal, tetapi apa? Dia kalah oleh kepentingannya sendiri. Dan kepentingan orang banyak, karena dia berusaha mengamankan dirinya. Kalau kita ingat, ada sebuah momen di mana dia mencuci tangan, yang hendak mengatakan bahwa saya nggak ikut campur lah dengan segala keputusan kalian. Walaupun dia yang memutuskan, tapi dia cuci tangan, ya saya nggak ikutan. Nah, ya udah terserah kalian mau diapain. Itu kalau ada apa-apa urusannya sama kalian, bukan sama saya. Untuk mengamankan dirinya sendiri. Apa yang mau kita ajarkan dari hal ini rekan-rekan? Kita mau mengajak anak-anak, kalau tadi tidak seperti Petrus, sekarang tidak seperti Pilatus. Karena apa? Anak-anak harus mau menjaga atau berpendirian teguh untuk hal yang baik. Hal yang baik ini bukan hanya baik di hadapan orang, tapi juga benar-benar baik menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kelak suatu saat mereka akan menghadapi situasi seperti ini, situasi dilematis. Nah, makanya kita mau melatih anak-anak untuk punya keberanian memegang teguh pendirian. Sama seperti yang Yesus lakukan, walaupun dia dicerca, disangkal, ditinggal oleh teman-temannya, tetapi apa? Dia tetap mau maju, dia tidak menyerah untuk mempertahankan apa yang ia yakini. Mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengajak anak-anak untuk tidak berbohong, dia tetap teguh, dan tidak mengejek salah satu teman kelas kalau ada yang jujur, dan mau menjadi anak-anak yang mengedepankan kebenaran firman Tuhan. Apapun resikonya, mereka harus menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Masih berlanjut dengan minggu yang lalu, jadi ini masih continue sampai dengan Paskah nanti di minggu kelima. Kita mau mempersiapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang lebih baik dan mau menjaga kebenaran, menjaga hidup jujur, menjadikan diri mereka sebagai bait Allah yang hidup. Maka dari itu, ayat hafalan kita diambil dari 1 Timotius 4, ya, 1 Timotius 4, kalau di sini di bahan nih, saya harus potong dulu ini. 1 Timotius 4 ayat 12 bagian B, tapi ini karena masih cukup panjang, ini mau saya potong lagi. B-nya B saja, karena ini B-nya B berantai gitu ya. Kalau di sini kan B-nya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Susah kali, Bah. Nah, untuk yang kelas Daniel sampai Daud, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. B, benar-benar B saja, ya. Untuk yang kelas lebih besar, Yeskiel sampai dengan Musa, maka ini B sampai C lah boleh dibilang. B sampai C. Karena dia sampai di poin yang kesucianmu, ya. Ya, malah ketutup dia. Sebentar, rekan-rekan. Saya bawa lagi filenya. Nah. Hilang. Masih? Ini. Nah, ini dia. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Atau metode yang kedua, ini kalau misalkan yang kelas Yeskiel sampai Musa, ini full ya. Atau metode yang kedua untuk kelas Daniel sampai dengan Daud, seperti yang dikatakan di kelas TK. Jadi ada alat peraganya gitu ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, bisa pakai gerakan juga, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, bikin tanda ya, mau bikin sarang beo atau tangan yang diputar-putar itu terserah gitu ya, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu ya. Bisa pakai gerakan, ada dua metode. Ada yang cuman jadilah teladan bagi orang-orang percaya untuk kelas
Daniel sampai dengan Daud, ada yang bisa pakai metode gerakan. Untuk kelas Daniel sampai Daud, pilihannya mau yang mana? Mau yang pakai gerakan atau mau yang pakai jadilah teladan bagi orang-orang percaya aja? Kayaknya bagusan yang pakai gerakan aja, pasan walaupun panjang. Boleh, Kak. Ya, Ntar disamain Daniel sama Daud gerakannya tuh sama semua misalkan ntar. Boleh, boleh. Boleh tuh Kak, setuju saya. Dalam kasihmu mau bikin tanda love atau mau bikin sarang beo itu silakan lah. Gitu ya. Ya, berarti kelas Daniel sampai Daud itu ayat hafalannya pakai gerakan. Oke, full 4 ayat 12b. Dan untuk kelas yang, jadi ayat hafalannya semua sama ya rekan-rekan. 4 ayat 12b. Dan kelas Musa Yehezkiel juga sama. Gitu. Tapi kalau mau Yehezkiel dan Musa pakai gerakan sih sah-sah saja, boleh saja. Nanti mungkin guru kelasnya bisa menyesuaikan, mencontoh gerakan yang ada di kelas Daniel sampai dengan Daud, gitu ya. Itu untuk ayat hafalan dan juga materi. Dan untuk aktivitasnya rekan-rekan bisa ini, ya kan? Ya. Itu ayat hafalan ayat 12b ya? Ya, 4 ayat 12b, Bu. Timotius 4 ayat 12b sampai kesucianmu. Koma-koma itu tetap 12b ya Pak ya? Ya dihajar. Mau nggak mau. Karena disatuin kan. Kecuali dipotong-potong tadi. Soalnya kalau kelas Musa itu kalau udah koma itu masih B itu pada protes loh Pak. Kalau pada protes suruh ketemu saya aja Bu. Ntar saya jelasin. Oke, baiklah. Ntar saya jelasin kenapa pemotongannya seperti apa. Kalau mau pakai gerakan juga boleh Bu Rahayu. Baiklah Pak. Ya, sama-sama. Oke, untuk aktivitasnya rekan-rekan. Untuk yang Daniel sampai dengan Daud, ini kita mau ngajarin anak-anak jadi hakim ya. Pakai pola palu hakim ya. Disuruh mewarnai silakan, atau kalau nggak bisa diwarnai ya ya udah gitu ya. Lalu ini untuk yang Daniel sampai dengan Daud, untuk kelas Musa sampai dengan Immanuel, nah ini dia ya. Kita mau mengajak anak membuat jurnal perbuatan baik. Bawa pulang, tempelin, kudu ada laporannya di minggu yang akan datang ketika Paskah. Ya, perbuatan baik dilaksanakan kapan? Kita mau khususnya yang nomor 4 itu wajib kudu harus itu ya. Yang nomor 4. Ini untuk aktivitasnya rekan-rekan. Yehezkiel Musa pakai yang ini, yang di kelas 4 sampai 6. Untuk Daniel sampai dengan Daud, ini yang ini ya, pakai pola hakim. Pola palu hakim, bukan pola hakim. Pola palu hakim. Ya. Jangan lupa ayat hafalannya pakai gerakan, mohon disamakan. Dan untuk lagu-lagunya, ini ada Obey the Lord, lagu kesukaannya Ibu Imelda, begitu ya, Obey the Lord, lalu ada Lasar Kristus, terus ada Mata Tuhan Melihat apa yang kita perbuat. Kesukaan saya itu benar tidak. Ada tambahan rekan-rekan? Untuk minggu keempat terkait aktivitas dan juga lagu-lagu. Aman semua? Pak, Ya, silakan Bu Saan. untuk bacaannya kelas Esther semua itu Pak. Oh, Kepanjangan bacaannya nggak? ya? Bacaan Alkitabnya ya? Aduh, Iya Pak. mau nggak mau sih harus semua ya Bu. Ya, karena ini kan satu kesatuan nih, susah. Kalau dipotong agak-agak riuh nih. Baiklah. Apa-apalah diajak anak-anak sambil ngelancarin baca dah dikit-dikit. Oke lah Nanti Pak. gerakan ayat hafalannya yang sama ya, serempak. Ya, janjian dulu tuh. Nanti Kusam, si email rekan-rekan yang Oke. dari kelas Daniel sampai Daud. Siap Pak, siap. Makasih Pak. Sama-sama, Kusam. Oke, rekan-rekan kalau sudah aman maka materi kita selesai sampai di sini. Nah, ini yang hot prospeknya ya. Ini kita menentukan jadwal persiapan minggu depan.
Jadwal persiapan minggu depan. Jadwal persiapan untuk April ya, April 2024 minggu yang minggu pertama dan kedua. Ini aduh kok jadi gini. Kita harus mencari tanggalnya rekan-rekan. Kalau tanggal 30 riwah nggak ya rekan-rekan? Saya 16 sama 23 nggak bisa nih soalnya. Ada ibadah syukur di note saya. Sabtu 30 Maret, Pak. Iya, Sabtu 30 paling. Gimana? Besoknya Paskah tuh. Ribet nggak tuh? 31 kan Paskah tuh. Tahu? Tawaran yang berikutnya adalah 24. 24 malam, hari Minggu. 24 aja kali, Pak. Nanti pas kamu kan nanti sibuk, Pak. 24 ya. Oke. 24 aja, Pak. Jadi kita persiapannya di 24 Udah ini libur ya. belum? Libur Paskah belum? Belum ya? Kenapa, Ci? Sekolahan udah libur Paskah belum? Aduh, saya nggak hafal. Bu Sam, rekan-rekan guru yang di Penabur, Bu Kristini mungkin yang Iya, hafal. iya, ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Cimel nanya libur. Ah, kalau di TK 25, 26, 27 itu HPG, anak-anak libur. 26, 27. Berarti Ya. Sabtu Minggu itu besoknya libur, Pak. Lanjut Ya, 28, 29 juga libur. Jadi anak-anak libur 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, santai, Pak. Ya, tanggal 24 aja, Pak. 24 aja ya, gimana rekan-rekan? Boleh 24 ya, 24 jam 7 malam kayak gini. Ya, saya setuju tanggal 24 aja, jangan tanggal 30 libur. Iya, 30 tuh ini 17 ada PMJ, takutnya keburu-buru puyeng saya. Ya 24 lah, 24 oke lah ya, 24 jam 7 malam ya rekan-rekan. Ya, Pak. Oke, kalau gitu kita akan persiapan lagi tanggal 24 Maret dengan bahan untuk April tanggal 1. April minggu pertama dan kedua gitu ya, mohon maaf. Oke, ada lagi yang mau disampaikan rekan-rekan? Kalau Paskah tinggal persiapan Paskah kali ya, Bos. Pasca kan ceritanya itu tuh pakai drama Korea tuh, kelas Immanuel saya lihat sudah mulai berlatih mereka. Ya, kelas Daud juga ada itu kan, ada Kelas Daud mau pakai Rakmen apa? juga. Ya, udah latihan kali, udah nyusun. Saya juga Pakai apa, Cing? latihan Santini. Mau balet, kelas Daud. Fragmen. Oh, oke lah, siap. Baca ayat sama ada gerakannya gitu. Ya. Saya sih lihat kemarin Bu Sri sama Kak Mama udah nyusun-nyusun. Mantap. Juga rekan-rekan diingatkan jangan lupa ibadah pagi besok seperti biasa sebelum pelayanan, juga menjaga kesehatan, mohon dengan sangat karena cuaca terus berubah. Saya pikir tadinya habis cap Gomez sudah mulai kering gitu ya, jadi bengkel saya tidak misbar gitu ya. Tapi ternyata setelah cap Gomez masih terjadi hujan yang walaupun intensitasnya sudah menurun, namun cuacanya ini berubahnya drastis. Kalau bisa minum vitamin, minumlah vitamin, juga makan makanan yang oke gitu ya, juga tetap semangat dan tetap bersuka cita gitu ya rekan-rekan. Itu aja paling dari saya. Jangan lupa besok kita ibadah pagi dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan penuh sukacita. Kita akan menutup persiapan kita di malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami mengajar anak-anakmu di minggu ketiga dan keempat bulan Maret ini ya Tuhan. Biarlah segala kekurangan kami Engkau yang boleh sempurnakan, Engkau yang boleh mampukan, dan Engkau juga yang boleh senantiasa hadir. Engkau yang juga boleh
Sempurnakan kami semua ya Tuhan, ketika juga sebagian dari kami besok akan melayani, kiranya Engkau yang boleh memberikan kepada kami kekuatan serta kesehatan, agar kami boleh mengajarkan firman-Mu ini kepada anak-anak dan menjadi teladan dan memuliakan nama-Mu saja. Jika sebentar kami akan berpisah, berkati kehidupan kami, jadikanlah segala hal yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan semua, selamat melanjutkan kasih, kita. Tuhan Pastor. Yesus Selamat berkati. malam. Kasih Aku langsung semua. keluar ya. Ayu, Malam. Terima kasih, Ikut dulu, Pastor. ada Terima yang kasih semua.